Salam pemirsa, 15 April 2025, pemerintah Tiongkok melalui kepolisian kota Harbin secara resmi mengumumkan daftar buronan terhadap 3 agen rahasia NSA, National Security Agency Amerika Serikat. Ketiganya dituduh sebagai dalang dari ratusan ribu serangan cyber terhadap sistem digital digunakan dalam acara olahraga Asia Timur yang digelar pada Februari lalu. Dalam pengumuman resmi yang disiarkan kepada publik, otoritas Tiongkok juga menawarkan imbalan kepada siapa saja yang dapat memberikan informasi mengenai keberadaan ketiga agen tersebut. Kasus ini menandai peningkatan ketegangan diplomatik antara dua kekuatan dunia di tengah panasnya perang tarif antara Washington dan Beijing. Menurut laporan AFP, pengumuman ini bertepatan dengan pemberlakuan kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat yang menaikkan bea masuk barang dari Tiongkok hingga 145%. Sebagian pengamat menilai langkah Tiongkok sebagai respons politis yang bersifat simbolik, mengingat kecilnya kemungkinan pemerintah Tiongkok dapat benar-benar menangkap agen NSA yang beroperasi di luar negeri. Laporan mengejutkan Pentagon, tentara AS diduga terpapar virus corona di Wuhan tahun 2019. Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, Departemen Pertahanan Amerika Serikat merilis laporan mengejutkan pada hari yang sama. Laporan tersebut mengungkap bahwa 7 anggota militer AS yang mengikuti Olimpiade Militer Dunia World Military Games di Wuhan, Tiongkok pada 18 hingga 27 Oktober 2019 mengalami gejala klinis yang mirip dengan infeksi virus corona. Lebih mencengangkan lagi, laporan tersebut juga mencatat bahwa 1 bulan sebelum acara olahraga internasional itu digelar, Bandara Internasional Tianhe Wuhan telah melakukan latihan simulasi penanganan wabah penyakit menular. Fakta ini memicu spekulasi bahwa penyebaran virus penyebab pandemi COVID-19 mungkin telah dimulai jauh sebelum Desember 2019. Para pengamat menilai temuan ini bisa memperkuat tuduhan bahwa pemerintah Tiongkok sengaja menutup-nutupi penyebaran awal virus, sehingga menyebabkan keterlambatan respon global dan menyebarnya pandemi ke seluruh dunia secara masif dan tak terkendali. Manuver diplomatik Filipina, kapal patroli besar sandar di Vietnam saat kunjungan Xi Jinping. Sementara itu, di Asia Tenggara, situasi politik regional memanas seiring dengan kunjungan Presiden Tiongkok Xi Jinping ke Vietnam untuk memperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Beijing dan Hanoi. Namun momen ini dibayangi oleh kedatangan kapal patroli terbesar milik penjaga pantai Filipina yang bersandar di Pelabuhan Ta Nang, lokasi yang sama dengan kegiatan kenegaraan presidensi. Kapal tersebut diketahui merupakan hasil pembangunan teknologi tinggi di Prancis dan dilengkapi dengan perangkat pemantauan modern. Banyak analis meyakini bahwa kedatangan kapal ini bukanlah kebetulan, melainkan sebuah sinyal diplomatik kuat dari Manila terhadap ekspansi pengaruh Tiongkok di Laut China Selatan. Langkah ini semakin diperjelas dengan intensifikasi kerjasama keamanan maritim antara Filipina dan Vietnam yang belakangan diketahui menjalin komunikasi intensif untuk memperkuat aliansi dalam menghadapi ancaman klaim sepihak dari Beijing. Tiongkok bangun 50 proyek sipil militer di Pasifik, strategi rantai mutiara terungkap. Dalam laporan eksklusif yang dirilis oleh majalah Newsweek, diungkap bahwa Tiongkok selama 2 dekade terakhir telah mengembangkan lebih dari 50 proyek infrastruktur di negara-negara kecil di kawasan Pasifik. Meski secara resmi disebut sebagai proyek sipil seperti bandara dan pelabuhan, namun desain teknisnya mengindikasikan potensi kuat untuk penggunaan militer. Dari total bandara yang dibangun, setidaknya 12 di antaranya memiliki landasan pacu yang cukup untuk menampung pesawat angkut militer terbesar milik Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. Proyek-proyek ini, menurut para analis pertahanan, merupakan bagian dari strategi besar Tiongkok yang dikenal sebagai Strength of Force, sebuah upaya untuk memperluas dan mengamankan jalur logistik serta kehadiran militer mereka di Laut China Selatan hingga ke Samudra Hindia dan Pasifik. Latihan gabungan AS Filipina dimulai, simulasi serangan dan pertahanan rudal. Dalam waktu dekat, militer Amerika Serikat dan Filipina akan menggelar latihan gabungan terbesar mereka dalam 1 dekade terakhir. Lebih dari 14.000 personel militer dari kedua negara akan terlibat dalam rangkaian latihan yang mencakup pendaratan amfibi, pertempuran udara, serta simulasi intersepsi rudal balistik. Pulau Luzon yang terletak dekat dengan Taiwan dan Laut China Selatan akan menjadi lokasi strategis utama.
Amerika Serikat juga telah mengirimkan sistem pertahanan rudal tercanggih mereka ke wilayah ini. Meski lokasi penempatan sistem tersebut dirahasiakan, spekulasi menyebutkan bahwa keberadaannya dimaksudkan sebagai penangkal terhadap potensi ancaman dari Tiongkok. Rusia ajukan pangkalan udara di Indonesia, ketegangan baru muncul di kawasan. Salah satu perkembangan geopolitik yang paling mengejutkan datang dari kawasan Pasifik Selatan. Pemerintah Rusia dilaporkan telah mengajukan permohonan resmi kepada Indonesia untuk membangun pangkalan udara militer di Pulau Biak, Papua. Jika disetujui, fasilitas ini akan menjadi pangkalan militer Rusia pertama di Asia Tenggara, berjarak hanya sekitar 1.400 km dari daratan Australia. Reaksi Australia datang dengan cepat dan tegas. Menteri Luar Negeri Penny Wong menghubungi otoritas Indonesia untuk meminta klarifikasi dan menyampaikan keprihatinan mendalam. Namun Menhan Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia tidak akan mengizinkan kehadiran militer asing di wilayah kedaulatannya, sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan menjaga stabilitas regional. Kesimpulan: dalam satu hari, dunia menyaksikan eskalasi geopolitik dari berbagai front, tuduhan serangan cyber dan penyebaran virus, persaingan pengaruh di Asia Tenggara, pembangunan militer terselubung di Pasifik, hingga kemungkinan hadirnya kekuatan baru di Indonesia. Semua peristiwa ini membentuk mozaik besar dari pertarungan global antara negara-negara adidaya dan kawasan yang kian menjadi medan kompetisi strategis. Situasi ini bukan hanya mencerminkan rivalitas, tetapi juga menandakan babak baru dalam pertarungan hegemoni global. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.